Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semuanya? Pagi Ibu. Pagi Ibu, baik. Baik, Bu. Baik, semoga kalian sehat-sehat walafiat ya. Agar kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan tenang. Anak-anak, apakah kalian sudah melakukan absensi di Google Formulir? Sudah Bu. Sudah, Bu. Nah, anak-anak, sebelum memulai ke materi pelajaran, ayo kita bernyanyi bersama, yaitu lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku yang petunjukmu, patriot proklamasi, sedia bertekad untukmu. Pancasila dasar negara, adil makmur sempakat, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya Pancasila. Nah, anak-anak, sebelum memulai ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Coba Anom pimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita dimulai. Selesai. Nah, Ibu izin share screen terlebih dahulu ya. Bentar. Nah, jadi kali ini kita akan masuk ke tema 7, yaitu indahnya keragaman di negeriku, yaitu pada subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, dan pada pembelajaran 1. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan yaitu yang pertama, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang suku bangsa di Indonesia dengan benar. Yang kedua, dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi baru mengenai suku bangsa di Indonesia dengan tepat. Yang ketiga, dengan bimbingan guru via Zoom, siswa mampu menuliskan kata sulit dalam bacaan dan mampu menjelaskan artinya dengan tepat. Yang keempat, dengan bimbingan guru via Zoom, siswa mampu menjelaskan dan menuliskan pokok pikiran setiap paragraf dalam bacaan dengan benar. Yang kelima, dengan menonton video via Zoom, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya dengan tepat. Yang keenam, dengan menonton video dan bimbingan guru via Zoom, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya otot dan pengaruhnya terhadap benda dengan tepat. Nah, tema 7 kali ini yaitu mengenai indahnya keberagaman di negeriku. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu nggak berapa banyak suku bangsa yang ada di Indonesia? Banyak, Bu. Banyak Ibu. Tidak tahu, banyak Bu. Ya, sangat banyak ya anak-anak. Coba dilihat ini, yaitu ada suku Dani dari Papua. Selanjutnya, suku Tengger, dan yang di bawahnya lagi yaitu suku Nias.
Nah, sekarang anak-anak coba baca bacaan berikut ini. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Ya, Bu. Ya, Ya, Ibu. Bu. Apakah anak-anak sudah selesai membaca? Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Nah, dari bacaan ini yaitu berjudul Suku Bangsa di Indonesia, yaitu terdapat 2 paragraf. Jadi, anak-anak apakah bisa menentukan pokok pikiran yang terdapat dalam paragraf-paragraf ini? Nah, coba sekarang Anom, apa bunyi Ya, Bu. pokok pikiran pada paragraf pertama? Pokok pikiran pada paragraf pertama adalah bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman. Ya, betul Ya, Bu. sekali Anom. Jadi, pokok pikiran paragraf pertama yaitu bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman. Selanjutnya, pada pokok pikiran kedua yaitu berbunyi suku bangsa terbesar adalah suku Jawa ya anak-anak. Nah itu tadi berapa suku bangsa di Indonesia. Yang terbesar adalah suku Jawa. Nah sebelah Jawa itu ada namanya suku yaitu suku Madura. Nah suku Madura ini mempunyai festival yang namanya Festival Karapan Sapi. Nah, anak-anak sudah pernah lihat itu? Sudah lewat TV, Bu. Nah, nih seperti ini ya anak-anak. Ibu akan berikan gambarnya. Nah, seperti ini dia. Yaitu terdapat pedati sapi atau bendi. Nah, mengapa pedati bisa bergerak anak-anak? Karena ada hewannya, Bu. Yang ada gaya Ibu. Nah, betul Karena ada sekali. gaya tarik, Bu. Ya, karena Ditarik oleh bendi tersebut ditarik oleh sapi atau ditarik oleh otot sapi. Nah, ada gerakan otot sapi di situ ya. Jadi, tarikan itu bisa menyebabkan Ya, Bu. benda bergerak. Nah, sekarang Ibu akan memberikan sebuah video, yaitu video mengenai gaya ya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan kalian sebuah video mengenai gaya. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah Ibu. Ayo kita belajar tentang gaya. Berikut akan dibahas tentang pengertian dan macam-macam gaya. Diperhatikan ya. Pengertian gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda mengalami perubahan gerak, bentuk, ataupun posisi. Macam-macam gaya. Macam-macam gaya antara lain yaitu gaya otot, gaya pegas, gaya gesek, gaya magnet, dan gaya gravitasi. Gaya otot.
Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh gerakan otot manusia atau hewan untuk menggerakkan suatu benda. Adapun contoh gaya otot antara lain yaitu gerakan mengangkat barbel, mendorong dan menarik roda, membuka dan menutup pintu, kuda yang menarik delman, kerbau yang membajak sawah. Gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda elastis, di mana saat benda tersebut ditarik, maka bentuk benda akan tetap kembali seperti semula. Adapun contoh gaya pegas antara lain yaitu ketika per, ketapel, dan karet ditarik, maka bentuknya akan kembali seperti semula. Gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh dua permukaan benda yang saling bersentuhan dengan berlawanan arah. Adapun contoh gaya gesek yaitu ketika roda ban mobil berjalan di atas aspal, serta roda sepeda ketika direm. Gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau tolakan dari benda magnet. Tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Karena itu, menurut sifatnya, benda dibagi menjadi dua, yaitu benda magnetis dan benda diamagnetis. Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet, sedangkan benda diamagnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang ditimbulkan oleh gaya tarik bumi terhadap suatu benda. Dengan demikian, benda-benda yang dilempar akan jatuh ke permukaan, dan benda-benda yang berada di permukaan tidak dapat melayang. Adapun contoh akibat adanya gaya gravitasi adalah buah yang jatuh ke permukaan tanah. Terima kasih. Nah, anak-anak, setelah menonton video tadi, Ibu ingin bertanya, apa sih yang dimaksud dengan gaya? Coba Angga, karena sinyal Angga kayaknya kurang stabil di sana, Ibu langsung menjelaskan saja ya. Gaya itu merupakan tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda mengalami perubahan gerak, bentuk, ataupun posisi. Nah, jadi kali ini Ibu akan memberikan kalian sebuah pertanyaan-pertanyaan. Coba kalian lihat buku halaman 20. Sudah anak-anak? Sudah, Ibu. Nah, Sudah, coba Ibu. kalian jawab itu dan Ibu berikan waktu 5 menit. Saya Ibu. Ya, April. Gambar nomor 1 Ibu. Ya, coba dijawab gambar yang nomor 1. Gambar nomor 1, orang yang mendorong mobil. Nah, mobil bisa bergerak karena adanya gaya otot dari orang tersebut, Ibu. Ya, betul sekali. Jadi, terlihat bahwa seorang anak sedang mendorong mobil ya. Yaitu mobil tersebut dapat bergerak karena didorong menggunakan kekuatan otot. Nah, coba soal yang nomor 2, siapa yang mau jawab? Saya, Ibu. Ya, Diantari. Soal nomor 2, apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Lampu dapat menyala karena adanya aliran listrik. Ya, benar sekali. Lampu itu dapat menyala karena adanya aliran listrik. Ya, soal nomor 3, siapa yang mau jawab? Iya Bu, saya Bu Anom Bu. Ya, Anong.
Apa yang menyebabkan jarum menempel pada bata magnet? Jarum dapat menempel karena tarikan gaya magnet. Ya, benar sekali. Jadi di situ terdapat gaya magnet ya, anak-anak. Jarum itu dapat menempel karena adanya tarikan gaya magnet. Lanjut soal yang nomor 4, siapa mau jawab? Saya Bu Ayumi. Saya Bu. Saya Bu. Ya, Saya siapa? Bu. Angga. Ya, Angga boleh. Ya, enggak aja Bu. Ya, Angga. Angga Bu ya. Ya, Yang menyebabkan buah jatuh dari pohon karena adanya gaya gravitasi Bu. ya benar sekali. Ini juga disebut sebagai gaya gravitasi. Nah, buah jatuh dari pohon yaitu karena adanya tarikan dari bumi. Nah, anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Nah, siapa saja yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita kali ini? Ayo, siapa? Ya, jika kalian mungkin tidak ini, ibu saja yang menjelaskannya ya. Jadi, kita tadi sudah belajar mengenai pokok pikiran dan pokok pikiran dalam suatu bacaan, serta kita juga sudah mempelajari mengenai gaya, yaitu pengertian gaya dan macam-macam gaya. Ada banyak sekali macam-macam gaya ya anak-anak. Yang pertama, gaya otot, gaya gesek, gaya pegas, gaya magnet, gaya listrik, dan gaya gravitasi. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini? Senang Bu. Senang Bu. Senang Bu. Ya. Menarik. Nah, nanti Senang, Bu. setelah kalian Ada keluar dari kartun. jadi nanti setelah kalian keluar dari room meeting ini, Ibu akan memberikan evaluasi mengenai pembelajaran kali ini, yaitu lewat Google Formulir. Nah, waktunya nanti Ibu kasih Baik Bu. 20 menit. Nah, untuk tindak lanjutnya Baik, Ibu Bu. akan informasikan lewat WA Group. Nah, Baik, Ibu. Ya Bu. Baik Bu. Siap. Nah, anak-anak, setelah mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita harus melakukan doa ya. Coba sekarang Leni pimpin doanya ya, Leni. Baik Ibu, Ini sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, kalian bisa mengakhiri Zoom meeting ini. Nah, sampai berjumpa di minggu depan ya, anak-anak. Sampai jumpa. ya Ya Bu. Ibu. Baik, Bu.